Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fendi Riawan, NIM 1811068 dari kelas IF 18A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas Cloud Computing pertemuan ke-8 mengenai materi keamanan data dan layanan pada pembahasan cara pencurian data. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit mengenai beberapa cara yang dilakukan dalam pencurian data. Cara yang pertama adalah Denial of Service atau DOS. Denial of Service merupakan pencurian data yang dilakukan dengan cara melumpuhkan sebuah website sehingga tidak dapat diakses oleh pengguna. Pelumpuhan tersebut dilakukan dengan penyerangan bertubi-tubi oleh hacker agar situs menjadi down. Semakin gencar serangannya, maka bisa dipastikan lambat laun website tersebut akan menjadi lumpuh total. Kemudian, apa itu tujuan dari serangan denial of service? Dapat dilihat pada gambar yang mengilustrasikan tujuan dari denial of service, yaitu menghabiskan bandwidth antara target dengan internet, di mana bandwidth akan dihabiskan dengan cara memperbanyak atau membuat padat lalu lintas jaringan dari target tersebut. Sehingga dari serangan denial of service ini akan terjadi akses bandwidth yang padat sehingga website atau target yang dituju akan menjadi down. Kemudian, konsep sederhana dari serangan denial of service adalah dengan membanjiri lalu lintas jaringan dengan banyak data. Sehingga semakin banyak serangan data yang masuk, maka akan dimungkinkan website atau target yang dituju akan down. Kemudian, dalam konsep denial of service dapat dibagi menjadi 3 tipe penggunaan, yaitu yang pertama adalah request flooding. Teknik ini merupakan teknik yang digunakan dengan membanjiri jaringan menggunakan banyak request. Akibatnya, pengguna lain yang terdaftar tidak dapat dilayani atau mengalami down karena adanya banyak request. Yang kedua yaitu traffic flooding. Teknik ini digunakan dengan membanjiri lalu lintas dengan banyak data. Akibatnya, pengguna lain tidak bisa dilayani karena banyaknya data yang masuk. Berikutnya, mengubah sistem konfigurasi atau bahkan merusak komponen dan server. Namun, tipe ini itu tidak banyak digunakan karena cukup sulit untuk dilakukan oleh hacker. Kemudian, kita lihat ada denial of service protocol, di mana sistem dari serangan denial of service ini akan mengirim ke target dengan mengirim SYN dalam jumlah yang banyak. Dengan adanya SYN yang dikirim ke target, maka proses yang masuk tidak akan berjalan. Sehingga proses akan terus masuk, tetapi tidak ada proses yang berjalan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya overload. Kemudian contoh dari serangan denial of service. Serangan denial of service terjadi pada bulan Maret 2018 yang menimpa situs GitHub. Tingkat serangan ini adalah yang paling besar. Hal tersebut membuat halaman GitHub menjadi lumpuh untuk sementara waktu karena adanya serangan-serangan data yang masuk sehingga lalu lintas jaringan menjadi padat.
Meskipun serangan hanya berjalan sekitar 10 menit, namun hal tersebut membuat kerugian tersendiri bagi GitHub. Kemudian yang berikutnya adalah Quality of Service Violation. Teknik pencurian data ini dilakukan dengan mengelola lalu lintas data untuk melakukan kehilangan paket, latensi, dan jitter pada jaringan. Lalu, contoh kasus dari serangan ini yaitu kasus penipuan yang terjadi di Kepulauan Riau dengan modus pembobolan internet banking korban. Modus ini dijalankan dengan mengakses kartu SIM korban secara ilegal menggunakan cara quality of service violation untuk bisa membobol internet banking. Uang yang ada di rekening korban kemudian ditransfer ke beberapa rekening pelaku melalui internet banking. Jumlah kerugian yang diderita oleh korban mencapai lebih dari 415 juta rupiah. Jadi pada serangan ini data itu dicuri dengan melakukan atau menghilangkan paket atau latensi dari target yang dituju. Kemudian selanjutnya cara pencurian yang ketiga adalah IP spoofing. IP spoofing merupakan jenis spoofing yang memanfaatkan IP untuk menyamarkan atau menyembunyikan lokasi dari si pelaku pengirim dan penerima data secara online. Tujuan dari IP spoofing ini adalah agar pelaku tidak mudah dilacak keberadaannya saat melakukan tindakan kejahatan di dunia maya. Lalu apa sih spoofing itu sendiri? Spoofing itu adalah pencurian data dengan melakukan penipuan online yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai seorang atau pihak tertentu. Sehingga IP spoofing ini itu adalah salah satu jenis serangan spoofing yang memanfaatkan IP yang nantinya digunakan untuk menyamarkan atau bahkan menyembunyikan lokasi dari pelaku dalam melakukan tindak kejahatan, sehingga pelaku tidak mudah dilacak keberadaannya. Selanjutnya adalah contoh dari kasus IP spoofing. Hal ini dapat dicontohkan dalam kasus penipuan yang mengatasnamakan institusi pemerintah. iDesert yang menerima laporan dari sebuah kelompok anti-fraud di Eropa yang menyampaikan keluhan tentang adanya dugaan email scam yang beredar di Eropa dengan mengatasnamakan institusi pemerintah Indonesia. IP address pemerintah digunakan untuk melakukan network incident keluar atau ke dalam negeri. Hal ini membuat iDesert melakukan investigasi lebih jauh mengenai masalah penipuan dengan IP spoofing tersebut. Dari serangan ini, posisi pelaku sulit untuk diketahui. Hal ini karena dengan memanfaatkan IP, maka yang terbaca adalah penggunaan atas nama institusi pemerintah Indonesia. Berikutnya, cara pencurian data yang keempat adalah port scanning. Port scanning merupakan pencurian data yang cukup berbahaya. Serangan ini dapat memetakan karakteristik, mendeteksi port yang terbuka, dan mendapatkan informasi penting pada suatu jaringan atau host untuk kemudian diteruskan ke serangan lebih lanjut. Tujuan dari port scanning ini untuk meneliti kemungkinan kelemahan dari sebuah sistem yang terpasang pada komputer atau perlengkapan dan peralatannya melalui port yang terbuka. Lalu bagaimana cara kerja dari port scanning ini? Pencurian data dilakukan dengan melihat servis-servis atau layanan-layanan apa saja yang tersedia di server target. Hasil port scanning
nantinya dapat menunjukkan bahwa target itu menjalankan program web server Apache, mail server SendMail, dan sebagainya. Analogi dari cara kerja port scanning adalah seperti kita melihat-lihat apakah pintu rumah yang kita ingin tuju itu terkunci atau tidak, lalu kita mencari tahu merek dari kunci yang digunakan di rumah tersebut, lalu kita mencari tahu jendela mana yang terbuka, dan apakah kita mengetahui bahwa pagar itu terkunci atau tidak, dan sebagainya. Sehingga analogi ini itu seperti kita mencari kemungkinan-kemungkinan kelemahan dari sistem yang kita tuju atau kita target. Sehingga nantinya kita akan dapat melakukan serangan yang lebih lanjut. Kemudian, contoh dari port scanning. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menangkap 5 charger dan mengamankan barang bukti bernilai puluhan juta yang didapat dari merchant luar negeri. Begitu juga yang dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi di Bandung. Dari perbuatannya selama setahun, beberapa pihak di Jerman dirugikan sebesar sekitar 70 juta. Pelaku cybercrime mencuri nomor kartu kredit milik orang lain dan digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Para pelaku melakukan port scanning untuk memperoleh data mengenai nomor kartu kredit dari pemiliknya. Pelaku biasanya bertransaksi menggunakan nomor kredit yang mereka peroleh dari beberapa situs melalui port scanning. Kemudian cara pencurian yang terakhir atau yang kelima yaitu Address Resolution Protocol Cache Attach, di mana teknik pencurian data itu dilakukan dengan memetakan IP address menjadi match address. ARP Cache Attach akan menghubungkan antara link layer dengan IP layer pada TCP atau pada IP. Kemudian, ARP Cache Attach akan mengambil semua komunikasi yang berbasis Ethernet. Hal ini karena semua komputer atau device akan berkomunikasi dan melakukan transaksi atau tukar-menukar informasi melalui IP dan match address. Kemudian, ada beberapa macam-macam serangan dari ARP Cache Attach. Yang pertama ada ARP spoofing, di mana sebuah teknik penyadapan oleh pihak ketiga dilakukan dalam sebuah jaringan LAN. Dengan ARP spoofing, attacker dapat menyadap transmisi, modifikasi trafik, bahkan menghentikan trafik komunikasi antar dua mesin yang terhubung dalam satu jaringan lokal atau LAN. Sehingga ARP spoofing ini bersifat local area network. Yang kedua adalah ARP poisoning, sebuah teknik penyerangan pada jaringan komputer lokal baik dengan media kabel ataupun wireless yang memungkinkan penyerang mengetahui frames data pada jaringan lokal atau melakukan modifikasi trafik, bahkan menghentikan trafik. Prinsip serangan ARP poisoning adalah memanfaatkan kelemahan pada teknologi jaringan komputer itu sendiri menggunakan ARP broadcast. Kemudian untuk pemahaman lebih lanjut, kita lihat contoh kasus dari serangan ARP Cache Attach. Pelaku melakukan pencurian data melalui ARP Cache Attach dengan melacak sinyal dari jarak jauh menggunakan kartu jaringan yang bersifat wireless yang ditambah dengan antena di luar ruangan. Selanjutnya, mendapatkan IP address, target access point, dan server dynamic host configuration protocol. Setelah itu, mengeksploitasi apa saja kelemahan-kelemahan dari jaringan wireless dengan menggunakan default IP, default password, dan lain sebagainya.
Lalu dengan menggunakan bantuan alat protokol analyzer, penyusup akan melakukan sniff gelombang udara. Kemudian akan mengambil contoh data yang ada di dalam sistem tersebut atau di dalam target dan mencari match address dan IP address yang valid yang bisa dihubungi. Selanjutnya, melakukan eksplorasi jaringan untuk memetakan dan memperpanjang akses ke jaringan berikutnya untuk memperoleh data tersebut. Jadi itu adalah teknik dari ARP Cache Attach. Jadi pada presentasi kali ini terdapat 5 cara dalam pencurian data. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.